Halo teman, Assalamualaikum. Kali ini saya mau bagi dengan kalian resep kue yang enak sekali. Sapu anak sampai minta tambah-tambah Cara buatnya juga ini gampang sekali teman. Bagaimana depo cara buat? Kalian nonton terus video ini sampai akhir Jangan di skip-skip. Sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel saya. Kalau sudah, terima kasih teman. Nah, pertama-tama di sini saya sudah siapin tepung terigu teman-teman sebanyak 200 gram. Saya pakai terigu pro sedang, boleh juga pro rendah. Kemudian ini ada 125 gram mentega atau margarin, tapi saya pakai margarin biar lebih gurih. Kemudian ini saya mau campur sampai semuanya menyatu ya teman. Kalau nih bahan sudah tercampur seperti ini teman, nah ini kita bungkus dulu ya dengan plastik cling wrap. Nah kalau sudah terbungkus seperti ini, tekan-tekan ya kawan, ini ditekan-tekan sampai rapat Kalau sudah rapat simpan dulu 30 menit. Nah sekarang kita lanjut buat adonan kulit ya teman. Di sini sudah saya siapkan terigu pro tinggi 250 gram. Terus kalian masukkan juga gula pasir. Ada ini ragi. Terus aduk-aduk ini sampai tercampur rata ya teman. Kalau kalian rasa ini sudah tercampur rata, baru ditambahkan sama air. Ini airnya 140 ml, masukkan saja semuanya. Kemudian aduk-aduk dulu pakai sendok seperti ini biar tidak terlalu lengket di tangan kalian ya. Nah kalau sudah seperti ini boleh sudah dicampur pakai tangan ya. Jangan lupa teman, sebelum mencampur ini kalau tidak pakai sarung tangan, kalian cuci dulu bersih-bersih tangannya ya. Nah kalian campur ini adonan sambil ditekan-tekan sampai setengah halus seperti ini ya teman. Kalau sudah setengah halus seperti ini, boleh sudah kita tambahkan margarin cairnya sebanyak 25 gram ini. Ini tadi margarinnya saya timbang dalam keadaan padat ya teman, terus saya panaskan sampai dia mencair. Nah ini adonannya kita remas-remas sampai margarinnya sama adonan ini menyatu teman. Sambil ditekan-tekan juga ya, sampai dia halus seperti ini ya teksturnya. Kalau sudah halus seperti ini sudah cukup ya teman. Terus kita tutup, biarkan 15 menit. Setelah 30 menit, ambil sudah itu adonan pertama tadi, buka bungkusnya. Terus ndak usah juga pakai timbangan, repot-repot. Langsung bagi 4 saja sama rata seperti ini ya teman. Terus ini dibulat-bulatkan pakai kedua tangan saja ya teman. Selanjutnya 15 menit kemudian ini juga sudah didiamkan. Ambil terus rapikan. Nah kalau sudah rapi seperti ini juga dibagi 4 sama banyak ya teman. Tidak perlu juga pakai timbangan. Tapi kalau kalian rajin mau pakai timbangan, enggak apa-apa ya teman. Kalau sudah dibagi 4 seperti ini juga dibulatkan. Nah seperti ini bentuknya ya teman. Terus ini saya ambil adonan roti, dipipihkan. Terus masukkan adonan kuning, dibungkus seperti ini. Lakukan semua keempat-empatnya ya. Kalau sudah terbungkus semua seperti ini, kita lanjut ambil satu persatu, lakukan satu persatu ya teman. Digilas seperti ini. Gilas memanjang dulu pertama. Kalau sudah kalian rasa panjang gilasannya sudah agak tipis, baru kemudian ini kita gulung ya. Nah kalau sudah digulung, ini gulungannya kita tipiskan lagi ya teman, kita gilas memanjang lagi seperti ini, sama kayak tadi. Nah kalau sudah tipis, gulung lagi. Adonannya digilas terus digulung ini, lakukan sebanyak 4 kali ya teman, biar lapisannya itu betul-betul banyak berlapis-lapis, cantik nanti hasilnya. Sambil menggulung, saya mau tanya sama kalian, kalian lebih senang video saya ini pakai suara seperti ini atau pakai tulisan saja seperti biasa teman? Tulis di kolom komentar ya. Nah kalau sudah dilipat dan digulung 4 kali begini, ujung-ujungnya ini kita rapikan dengan cara ditumbuk-tumbuk seperti ini ya. Nah rapikan hasilnya. Nah ini sudah jadi 4 gulungan ya teman. Kemudian satu gulungan ini kita bagi jadi 3 bagian. Tapi terserah juga dengan kalian ya teman, kalau mau lebih tipis bagi saja jadi 4 atau 5 suka-suka sajalah.
Terus kita bolongi salah satu ujungnya seperti ini. Terus isi dengan isian apa saja ya teman-teman, terserah kalian mau diisi dengan apa ini. Kalau saya isi dengan coklat ya. Kalau sudah, rekatkan rapat-rapat ya. Nah, ini sudah semua saya isi ya teman-teman. Jadinya ada 12. Tidak perlu didiamkan ya, tidak perlu. Terus ambil satu gelas tipis seperti ini, jangan juga terlalu tipis ya teman. Satu persatu digilas seperti ini. Kalau sudah, tuang minyak ke dalam wajan, terus panaskan dulu ya. Gunakan api kompor yang sedang saja ya teman. Kalau panas sudah minyaknya ini, langsung goreng saja ini bread pastry-nya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini bagian bawahnya, jangan lupa dibalik ya. Ini menggorengnya pakai api sedang cenderung kecil supaya betul-betul matangnya itu sampai ke dalam-dalam ya teman-teman. Nanti ini bagian luarnya teksturnya agak crunchy ya. Kalau sudah warnanya coklat seperti ini, angkat terus tiriskan, baru lanjut lagi goreng sisanya sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sudah semua saya goreng tadi. Hasilnya ini ada 12, cuman yang 3 maaf sudah dimakan duluan sama anak-anakku ya. Bagian dalamnya bagaimana? Mari kita lihat sama-sama teman. Ini kita belah, ini kulitnya benar-benar crunchy ya teman. Tapi bagian dalamnya ini empuk berlapis-lapis. Nah, seperti ini bagian dalamnya teman. Untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi teman, ini betul-betul enak ya. Nah, jadi jangan lupa kalian coba juga di rumah. Kalau sudah, foto terus DM ke Instagram ya teman. Oke ya, sudah selesai ini resepnya, jadi saya pamit dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman. Assalamualaikum.